Ya, jangan serakah jadi trader. Ya, kebanyakan trader gagal itu yang pertama adalah Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan trader semuanya, kembali lagi bersama saya Arnanda Aji Saputra. Kemarin sempat ya saya merekomendasikan saham gitu. Ternyata sesi 1 anjlok. Sesi 1 anjlok, panik buying semuanya. Jual. Ternyata sesi 2 nyentuh TP ya, taking profit. Kaget semua. Jadi panik buying. Memang pada saat itu IHSG sedang ditarik ke bawah, kemudian tarik lagi ke atas. Jadi pada saat itu IHSG merah dulu ya, merah dulu. Pas saham yang saya rekomendasikan juga merah, kemudian hijau. Banyak yang panik selling ya, panik selling, akhirnya banyak yang cut loss. Tapi cut loss lebih baik daripada uh, panik buying, panik selling, kemudian panik buying tanpa analisis yang bagus. Untuk swing trading memang perlu kesabaran, saudara ya. Kemarin juga scalping ya, scalping itu juga perlu kesabaran betul. Kenapa? Karena scalping itu butuh kecepatan, kemudian kedua butuh analisa. Bukan, saya pikir kalau ada orang scalping atau nyopet saham tapi hanya mengandalkan apa namanya ini 5 menitan atau 1 menitan atau bahkan detikan, saya pikir kurang bijak ya. Eh, Sebetulnya saya juga kurang suka dengan scalping karena resikonya sangat tinggi. Andaikan scalping itu saya sarankan hanya 2% modal. Jadi ya apabila 10 juta ya nggak sampai 2 jutanya ya, 200 ribuan yang boleh digunakan untuk scalping gitu. Nggak boleh ada 1 juta ya, karena scalping itu high risk banget gitu. Maka dari itu kalau saya sarankan kalau mau agak ya tiap hari profit gitu, tiap hari profit tapi safe, aman gitu ya, maka pakai GSJP. Nah, ini saya sebenarnya ada markas saham ini baru aja dibentuk, baru aja ya markas saham. Baru ada 6 subscribers ya, alhamdulillah dengan subscribe ini saya coba GSJP ya. GSJP alhamdulillah kemarin sudah nyampe profit ya, profit apa yang saya rekomendasikan profit ya. Selamat bagi subscribers yang ngikut ya. Begini, kalau apa namanya CSJP gitu ya, kalau berjajan sore jual pagi ya, jadi jajan sore jual pagi itu kita apa namanya harus melihat analisis juga gitu, nggak apa namanya nggak gegabah gitu ya. Contoh ini kalau kalau swing trading contoh BWPT ya, kalau nggak salah di sini swing tradingnya contohnya adalah BWPT. Nah, ini swing trading ya, saya swing tradingnya adalah BWPT. Ini bukan syariah sih, hanya saya coba gitu ya. Kemarin saya coba untuk average down ya, average down. Artinya apa average down itu? Artinya semakin delosor semakin saya beli gitu. Tapi modal untuk average down adalah perlu manajemen yang bagus ya, perlu manajemen yang bagus. Katakanlah misalkan saudara ngamatinya dari sini gitu ya, ini katakan ini berapa ini di sini 78 ini harga lowestnya.
Kemudian saudara beli di 78. Kemudian merosot ini beli hanya boleh 5% modal ya. Kemudian ini dua kali modal dari 5% berarti 10 kali modal tersisa. Katakanlah kalau misalkan 100 juta gitu ya, modal 100 juta 5%-nya ya hanya 5 juta yang boleh ditrading kan. 5% modal. Nah, kalau 5 juta berarti kan 100 kali 5 kan berapa? Berarti 95 juta. 95 juta. Ya, ini dibuat beli lagi ini 10%-nya dari 95 juta. Ya, kemudian sampai sini paling banter 3 kali beli. Ya, katakanlah sampai sini delosor lagi, ya. Delosor lagi ini 15%-nya. Ya, 15%-nya dari sisa tadi. Nah, pas saya kemarin itu membelinya adalah di sini, pas harga 69 gitu ya. Harga 69 itu pas beli ya. Kemudian saya rencananya untuk beli lagi kalau dia sudah turun ke harga sekitar 65. Saya baru beli 5% modal di sini ya. Kemudian kalau 65 di sini saya beli 10% modal. Ternyata mantul gitu ya. Jadi dia akan menguji support di sini, menguji area support ya, area support yang lalu sudah pernah dijelaskan area support itu apa. Sorry. Nah, ini saya pikir dia akan tembus area support sampai ke 65. Ternyata dia mantul. Kemudian dia sekarang intip-intip ya, intip-intip apakah dia akan tembus area supportnya ataukah dia masih bergerak di seputar area support. Saya tunggu aja ini, hold saja. Jadi kalau ke sini saya beli, kalau belum ke sini nggak saya beli. Saya hold, saya tahan. Saya tahan sampai kapan? Sampai di sini menguji. Nah, kalau menguji di sini, ini pas juga alhamdulillahnya ada parabolik SAR-nya udah titik di sini. Berarti tandanya dia ada bullish. Ya, bullish reversal. Maka dari itu kalau sudah ke sini, nyentuh sini, kok ternyata ada titik atas, ya jual aja. Ya. Tetapi kalau sudah nyentuh sini, masih titik bawah, ya hold sampai 90. Target saya, TP saya 90. Kemudian ini taking profitnya ya. Kemudian trailing stop saya di 85. Kalau 85 sudah muncul Bollinger SAR, parabolik SAR-nya itu di atas, berarti sudah mulai mau bearish reversal, maka ya saya lepas. Tapi kalau misalkan ini masih masih di bawah ya, ini masih bisa nembus ke sini, saya lanjut ke 90, saya lepas. Itu kalau swing traders. Nah, berapa persen gitu ya, kita pakai mistar aja. Kalau misalkan belinya di sini pas kemarin, alhamdulillah pas ya, momennya pas. Ini ada selling besar-besaran, saya coba beli. Dan average down-nya saya ke 65. Ternyata ini nguras ya, udah nguras ini. Oke, kita coba ke mistar. Kita klik di sini, terus kemudian kita 90, 30,49%. Ya, 30,49% ya, 30%-an lah. Ini lumayan, sangat lumayan sekali ya. Tetapi kalau kembali ke pembahasan, kalau JSJP jajan sore jual pagi, jajan sore jual pagi, jajan sorenya di mana? Jajan sorenya itu jam 14.49, saudara ya, pra closing ya. Jajan sore, pula sore, jual besok ya, besoknya kita pakai auto order aja ya. Saya banyak kok yang broker yang udah auto order. Dan pas saya punya ajaib Pintraco sama ini hanya untuk lihat aja ya, ID Trading View itu. Saya memang belum berlangganan untuk yang ID Trading View, tapi tampilannya gelap gini enak di mata gitu ya. Jadi seperti ini ya.
kita coba JSJP gitu ya. Jajan sore, jual pagi. Nah, jajan sore itu belinya di 14.49 pra closing. Sehingga kita melihat di sini ya, pra closing 14.49 tadi di 304. Begitu betul-betul closing naik 308. Ya, itu sudah menunjukkan ya udah lumayan lah ya, udah ada profit walaupun closing nggak bisa dijual ya. Ya, kemudian kita coba nanti berapa analisisnya. Nah, bagaimana cara analisis JSJP gitu ya? Yang pertama untuk analisis JSJP adalah kita pakai bantuan ya, kita pakai bantuan ini ya, pakai bantuan Hegyu Saham IDX ya. Coba di filter saham ini TA Screener ya. Kalau di Play Store ada ini TA Screener. TA Screener. Mana ya? Kita pakai Screener saham. Nah, ini ya, screener saham gitu aja udah ada HQ saham ya. Ini yang saya install ya. Kemudian alhamdulillah sudah terinstall di sini. Kita cek. Nah, kemudian caranya kita masuk ke stock screener. Nah, kalau di HP silahkan ya dicek di stock screener. Ini ya, ini ya, saya besarkan. Ini nah, untuk screener di stock screeners ya, di sini ada setting. Nah, ini ada parameter. Untuk run parameter silahkan di ini konstituennya. Saya sukanya isi karena syariah ya, yang muslim bisa klik isi atau CII. Kalau CII itu adalah yang liquidnya yang liquid dan yang gocap ya. Yang liquid dan yang gocap. Oke ya. Kalau isi itu yang gorengan masuk juga. Gorengan masuk juga. Kemudian juga yang nggak liquid pun juga masuk, tapi dia masih masuk ke kriteria syariah. Kalau setelah saudara ya, kalau LQ45 ya saham-saham gocap, Kompas 100, atau mungkin kalau mau komposit yang all ya, tapi ini sangat banyak. Kalau saya adalah isi, SSI ya. Kemudian ini kosongin aja, ini kosongin ya. Press MA ini kosongin, semuanya kosongin ya, semuanya kosongin. Yang kita cek adalah volume. Ya, kalau JSJP itu adalah yang kita cek adalah volume. Ya. Press HLCV. Nah, ini yang free ya. Kalau mau yang berbayar ya monggo, banyak kok yang berbayar. Kita transaksinya nggak usah banyak-banyak ya. 1 miliar aja dah, bisa di 1 miliar. Ya. Kemudian untuk ini kalau lebih dari 10 miliar ya besar juga, akan kesusahan nanti ya screenernya ya. Gak apa-apa, untuk lebih dari 1 miliar itu sudah bagus kok ya. Kalau 1 million ya 1 juta ya jangan ya, terlalu kecil. Tapi 1 miliar sudah mencukupi untuk JSJP. Kemudian untuk yang berikutnya adalah recent volume breakout 3 days fall average. Jadi adalah gimana volumenya itu adalah dia breakout dari 3 hari volume rata-rata. Jadi dia sudah breakout, artinya dia sudah nembus ya 3 hari volume rata-rata. Jadi volumenya besar. Nah, kalau sudah breakout 3 days fall average, artinya dia juga sudah breakout 1 days fall yesterday. Ya, ibaratnya breakout yesterday volume. Jadi ibaratnya dia sudah nembus volume kemarin gitu. Jadi
yang kita cek adalah volume kemarin, ya. Seperti BWPT. Nah, BWPT ini volumenya hari ini lebih tinggi daripada volume kemarin. Ini bisa kita CSCP, tapi wait, tunggu dulu. Saya CSCP hari ini saya rekomendasikan ISSP. Ya, ISSP ini 2 kali lipatnya dari hari kemarin dan dia rata-rata sudah nembus 3 hari kemarin. 1, 2, 3, berarti sudah nembus ini. Ya. Nah, ini ya itu aja. Ya. Kemudian muncullah screener ini, ya. Muncul sini ISSP masuk. Nah, ini yang ISSP. Kita bisa pilih harga kok. Harga mulai dari harga yang mahal, IRA, MPC, juga yang gocap juga ada, Antam. Dulu saya pernah beli Antam itu 800. Ya, 800. Saya udah jual, udah cuan banyak banget di Antam. Ya, naik tinggi banget karena sentimen emas sekarang kegedean. Ya, nggak tahu. Apa mungkin juga sekarang borong emas itu banyak ya. Orang yang investasi emas banyak. Mungkin sudah mulai akhir zaman ya. Ya, berapa generasi lagi ini mata uang jadi mainan anak-anak. Begitu ya. Jadi ISSP ya, ISSP kita cek ya, kita rekomendasikan. Silakan kalau saudara ingin mengikuti markas saham ya, masih 6 subscribers, nggak apa-apa. Kalau saudara ngikut monggo, nggak ngikut ya nggak apa-apa. Saya juga nggak memaksa karena itu hak masing-masing, resiko ditanggung masing-masing, profit juga ditanggung masing-masing ya. Untuk hari ini saja saya cerita di CSCP tanggal 25 Agustus ya. Kemarin tanggal berapa ini, 24 Agustus sudah yang dibeli IDPR 248, kemudian sell di 254, alhamdulillah ya mencapai TP. Padahal kalau kita lihat untuk IDPR untuk IDPR longsor ya, longsor minus 6,45%, tapi kita masih kena acuan ya, TP. Alhamdulillah. Jadi di sini longsor sekian ya. Sempat ketir-ketir melakukan stop loss, tapi alhamdulillah yang pertama kita makan dulu ya. Oke, DPR. Sekarang kita adalah analisisnya yaitu ISSP ya. Bagaimana ISSP saat ini kalau di RTI seperti ini, tinggi sekali. Saya besarin ya. Nah, ini. Ya, nah, harga average price-nya 308. Harga closing 308. Harga closing ya, 315 ya. 315 sore. Saya tadi kena 1449, masih 304. Harga closingnya demikian. Yang perlu diperhatikan untuk menganalisis adalah pertama ya, di antara yang di list ini, yang di list tadi, cari mungkin harga yang murah ya. Tapi yang paling penting adalah cek kalau di RTI itu ada average price. Harga ini, harga yang berjalan mulai jam 2 saudara pantau deh. Mulai jam 2 saudara pantau atau jam 2.15 itu sudah saudara pantau. Jam 2 saudara list. Ya, boleh list di notepad ini ya, di list ya. Kemudian jam 2.15 saudara pantau. Pantaunya di mana? Apakah harga ini lebih rendah daripada harga ini atau sama dengan harga ini? Kalau iya, kunci. Tak 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 tak. Kunci manual aja lah gitu kan. Boleh kalau saudara yang ingin punya program, tapi ini masalahnya bukan masalah automatic or not gitu ya, tapi saudara ini adalah kuncinya manual semua. Terserah saudara ya. Oke. Kemudian menemukan ini WH, MTPS, ISSP, MSIN. Keempat ini adalah saham syariah yang dia average-nya ya, average-nya
itu lebih rendah, lebih tinggi daripada harga sekarang. Average-nya lebih tinggi daripada harga sekarang. Ya, atau sama dengan, lebih tinggi atau sama dengan harga sekarang. Nah, dari sini maka kita coba bantuan juga. Saya juga ada di sini akun gitu ya. Ajaib ya, silakan daftar nggak apa-apa. Saudara punya akun di sini nggak apa-apa ya, silakan go di Ajaib. Karena apa sih senangnya Ajaib? Di sini ada broker summary. Alhamdulillah pasar modal ya mendengarkan teriakan-teriakan para investor agar broker summary nggak dihapus. Tolong jangan dihapus, tolong ya. Karena broker summary itu penting juga. Ini siapa kode-kode broker ini penting juga ya. Siapa sih? Oke lah kalau misalkan kode brokernya dihapus nggak apa-apa. Yang penting ini ya, yang penting ininya gitu loh. Ininya jangan sampai dihilangin gitu. Nah oke, di sini kita ada WH, ada MTPS, ada ESP, ada MSIN. Yang pertama coba saudara cek. Misalkan di sini ya, misalkan di sini ada WH. Nah, cek saudara, liquid atau enggak? Ya, WH ini oke lah, sini liquid, tapi begitu sini gapnya banyak, menakutkan, serem. Ya, oke, no, saya lepas saja, serem gitu ya. MTPS, saya ambil MTPS, Meta FC. Nah, ini sudah oke. Yang berikutnya, saudara, adalah cek volumenya. Cek volumenya. Volumenya harus 2 kali lebih tinggi dari volume sehari sebelumnya. Atau paling tidak, kalau nggak 2 kali lebih tinggi, ya lebih tinggi lah. Nah, kalau ini sudah lebih dari 2 kali, wait, tunggu. Jangan terburu-buru beli. Kita masuk ke Ajaib ini. Kita cek MTPS. MTPS. Klik. Kita masuk ke broker summary. Broker summary. Nah, broker summary pada hari ini boleh. Nah, ini lot yang dikumpulkan YP kecil ya. 18,2. Walaupun harga sekarang itu lebih rendah daripada ini, tapi yang dikumpulkan YP masih kecil, masih banyak ya. Apa namanya? Masih banyak yang distribusi nih di PD nih, ya. Karena kalau kita lihat ini akumulasinya, ya, yang dikumpulin kecil. Volumenya berapa ini? Volumenya 257 juta, ya. 158 juta lah, 158 juta. Masih terbilang kecil. Dari sekian rekomendasi, ISSP yang paling oke. Why? Apa? Oke, ini volumenya lebih tinggi dari kemarin, 2 kali lebih tinggi dari kemarin. Ya, dan kita ke Ajaib, kita masuk ISSP. Oke, kemudian kita klik. Kemudian kita lihat CP mengakumulasi sejumlah 2,62 miliar. Kalau tadi masih juta, ini sudah miliar. Sedangkan distribusinya 1,63 miliar. Berarti udah jauh ini selisih ya. CP uang dikolek lagi sama CP. 2,62 miliar sejumlah 83,07 lot, hampir menyentuh 100.000 lot. Idealnya yang lotnya ini adalah 100.000 lot ke atas. 100.000 lot ke atas itu ideal. Tapi coba kita lihat IHSG sekarang gimana. Oh bagus ini ya. Bagus. Tetapi ya bagus lah kalau memang ada yang 100.000 lot ke atas, bagus ya. Tapi kalau market lagi merah kayak kemarin itu, marketnya gila nih. Sekarang marketnya aduhai gitu ya. Tapi coba kita lihat besok pagi. Ini Dow Jones ini biru, Asia merah, Eropa Dow Jones hijau, Asia merah,
Eropa hijau, Amerika Asia hijau. Ini kemungkinan bagaimana, hati-hati. Kalau hijau-hijau Asia merah, hati-hati. Boleh jadi karena hijau-hijau, besok mereka adalah selling di Amerika, kemudian boleh jadi terbang marketnya ya. Saya harapkan terbang marketnya. Terbangnya di mana? Terbangnya di sesi 1, boleh jadi. Tetapi sesi 2 hati-hati. Ya, sesi 2 bisa ditarik bawah ya. Karena apa? Karena Asia merah ya. Tapi Allah alam, terkadang ini merah-merah. Kalau merah-merah semua, Amerika merah, Asia merah, Eropa merah, siap-siap saudara pakai baju merah udah. Tapi kalau ini merah, Asia hijau, siap-siap untuk sesi pertama pasti anjlok. Sesi kedua bisa naik. Tapi kalau ini sesi pertama naik, sesi kedua boleh jadi anjlok. Boleh jadi ya, tapi kita nggak tahu mereka-mereka yang punya duit banyak itu ngomong apa, itu nggak ngerti kita. Jadi oke, kita hanya analisis saja. Ingat kalau CSJP itu taking profitnya jangan terlalu besar ya, jangan serakah jadi trader ya. Kebanyakan trader gagal itu yang pertama adalah psikologisnya goncang, gak kuat. Kedua, manajemennya nggak pas. Ketiga, terlalu serakah. JSJP saya rekomendasikan hanya 2% take profitnya. Oh kan, sekian persen. Males aku 2%. Mending swing trader 37% ya. 37% nanti berapa sampai sini? Boleh jadi nanti seminggu lebih ya. Kalau ini adalah 2%, insya Allah selama 30 hari berapa persen? 60% kalau lolos semua. Tapi kan ada gagalnya, mungkin ada gagalnya. Tapi kan di stop loss gitu loh. Gagalnya insya Allah nggak sampai lebih dari 5-10%. Jadi ya katakanlah untuk take profitnya 50-55%. 50-50 ya. Enggak lah. Gagalnya kan sekitar 5-10%. 5-10%. Jadi sekitar 50-55 Anda pegang. Sorry. Dari 100% ya gagalnya 5%. Ya 95% lah. 95% sampai 90%. Sudah berhasil. Ya, 95 sampai 90 sampai 95 sudah berhasil. Ya, berarti kan 10% kan loss. Ya kan? Nah, nggak sampai 50%. sorry, tadi telah ngomong. Ya, jadi 5 sampai 10% gagal berarti adalah 90 sampai 95%. Itu kepegang selama 30 hari 30 hari apa namanya? 30 hari pengambilan gitu loh. 30 hari trading gitu ya. Dan apabila 2% ini ya taking profit itu sudah 2% ini aman, safe banget daripada apa namanya lebih daripada itu. Kemudian berikutnya adalah 2% ini coba saudara lihat. Kalau ini close-nya di sini, close-nya di sini. Ya, 2% daripada close di sini ini masih tersentuh. Tapi kalau saudara serakah ya nggak tersentuh. 2% kecil. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, ini saya coba. Dan alhamdulillah lebih berhasil daripada swing trader yang mana swing trader menguji kesabaran, tapi profitnya lumayan. Ya, nah kalau hanya modal saudara 1 juta 2 juta ya swing trader ya jangan lah. Kalau 10 juta masih mending lah. Tapi swing trader pun juga hati-hati gitu loh ya. Kadang-kadang terlalu serakah pun juga sudah saatnya buang nggak buang-buang, yakin aja sampai 90, yakin. Padahal di sini sudah Bollinger Stars-nya udah di atas. Saudara yakin terus akhirnya merosot gigit jari lagi. Ya oke, kita kembali ke CSJP. Tapi insya Allah gini, selama saya ada waktu, saya akan rekomendasikan ya sekitaran jam 2 itu saya sudah glunding di markas saham ini.
markas saham. Saya sudah kelunting-kelunting di markas saham ini sekitar jam 2. Kalau ada waktu, kalau saya sibuk, kalau kok nggak markas saham nggak update ya, maafkan saya masih sibuk ya. Ya, oke. Untuk ini adalah rekomendasinya. Besok kalau ini adalah ilmunya dulu saya tekankan, besok adalah rekomendasinya. Dan insya Allah kalau sempat juga saya ke YouTube kan gitu ya. Ini ya volumenya udah 2 kali lipat kemarin, kemudian ke ajaib. Nah, pada saat saya pantau tadi jam 14.40 dia masih di 306. Sedangkan CP koleknya di 312. Berapa poin? 6 poin. 6 poin. Ya. 6 poin di bawah loh ya. Harganya 6 poin di bawah. Masa sih si bandar ini mau rugi? Gak mau. Pasti besok narik. Makanya itu dia punya ekor ke atas. Hati-hati, besok narik, kemudian disiram, saudara. Maka dari itu, pas dia narik, saudara buang, pas dia nyiram, saudara aman. Insya Allah. Ya. Bagaimana kalau dia nyiram dulu, kemudian dia kolek lagi? Ya, alhamdulillah, saudara kan sudah punya cut loss, stop loss gitu ya. Sudah stop loss, saudara pantau lagi pasar. Pantau pasar, saudara beli lagi. Kok volumenya udah tinggi tuh di sini. Nah, tapi insya Allah dia narik lagi. Kalau begini, ini biasanya dia narik lagi. Kemudian telosor lagi. Ya, hati-hati. Ada kemungkinan telosor juga. Ada kemungkinan kolek lagi. Kalau ternyata volumenya itu 2 kalinya di sini, ya, kemudian dia ke atas, ya tahan. Kalau saudara bisa mantau market, gitu loh. Kalau saudara mantau market, ya lihat aja, nggak apa-apa. Ininya adalah live, gitu ya. Tapi kalau ininya jeda 5 menit, jeda 3 menit, 2 menit, jangan. Ya. Atau saudara sibuk kerja, jangan. Kalau saya kan juga sibuk kerja. Jadi saya nggak mau mantau. Dan saya juga nggak mau stres. Ya. Nah, karena kita lihat pasar itu kadang-kadang psikologi kita goncang. Udah, selling order aja lah. Ya, selling order, kemudian besok insya Allah ini ditarik. Kemudian disiram lagi. Nah, sebelum saudara disiram, saudara udah mentas duluan, udah handuan. Ya. Oke ya. Begitu. Pas tadi 14.49 itu dia di 306. Ya, 306 dan saya buy. Ini kemudian setelah saya buy, ternyata kenanya di 304. Ya. Jadi tadi itu saya HK 306, ternyata kena di 304. Alhamdulillah ya. Dapat yang lebih murah. Ternyata setelah itu ya, saya baru cek ini tadi, harga udah naik di 308. Ya alhamdulillah, berarti sudah ada cuan ya. Dikit udah ada cuan gitu ya. Oke ya. Oke, itu ya untuk cerita ISSP. Nah, hari ini apakah aman? Aman. Berapa poin? 4 poin di bawah CP ngumpulin. Nah, 4 poin di bawah CP ngumpulin. Kalau saudara ambil 308, maka saudara ya 308, 2%-nya 308. Tapi saya tadi ambil kenanya di 304. Saya nggak mau ambil di 312. Contohnya, kalau kita kalkulator, saya kenanya tadi adalah 304. Ditambah 2%-nya, berarti 310 saya jual. 310 di sini saya jual. Nah, ini kan sudah 308, Pak. Nah, kalau misalkan katakanlah, misalkan 308 ditambah 2%-nya, saya jual 314 di sini. Saya nggak mau resiko. Karena ini dia 312. 312 mungkin dia bisalah 316. Bisa. Bisa 316. Tapi kita nggak tahu apakah kemauan bandar itu, apakah dia langsung distribusi di 314
ataukah dia kolek lagi sampai 320, saya nggak mau ambil resiko. Nah, aman resikonya adalah yaitu tadi money management tadi 2% kumpulin aja selama 30 hari. Nggak apa-apa, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, jangan serakah. Kalau sudah 304 ditambah 2%-nya 310, insya Allah saudara aman. Insya Allah besok kena. Ya, seperti contoh kemarin yang saya sampaikan itu adalah di IDPR. Mana IDPR? Di IDPR. Cari ya. IDPR. Oke. Nah, rekomendasi saya apa kemarin? IDPR ya 1449 itu closingnya 248. Ya, katakan misalkan 248 ditambah 2%, 253. Saya 254. Katakanlah misalkan 253, 254. Karena kenapa kok nggak 253? Karena pada saat kemarin di tatanan ini ya, ini sudah ARP. Sudah ARP. Gimana nih IDPR ya, coba sih IDPR ini gimana sih? Nah, wah, ini ARP nih. Ini bakal merosot lagi nih. Kalau ini gorengannya. Jangan kalau IDPR ya. Kalau dibuat swing jangan maksudnya. Ya. Kalau dibuat swing jangan. Kalau dibuat scalping atau CSCP enggak apa-apa. Nah, ini CSCP kemarin kayak. Sorry. IDPR. Nah, IDPR itu kemarin kan di mana? Di sini ya, di sini kemarin. Kemarin tuh di sini posisinya. Ya, volumenya udah 2 kali ini, kemudian harganya udah naik, tapi kemudian saya lihat kok harganya itu di bawah harga bandar. Nah, harga bandarnya pada saat itu juga sekitar sini ya. Maka saya rekomendasikan 2% ini aman, 254 ini low risk, 258 itu medium risk, 263 ini high risk. High risk, kenapa? Karena ini adalah harga bandar ditambah 2 tik. Diharapkan bandarnya kalau waktu itu 260 ya. 260. Bandar pada saat itu 260. Nah, 3 tik itu kan kita sudah, bandar paling ya nggak mau rugi kan 263. Oke, nggak mau rugi. Kita coba cek apakah sampai 263. 263 mana 263? Sekitar sini ada 262. Ternyata nggak nyampe 262. Bandarnya buang semuanya. Bandar pun juga. Ya, berarti bandarnya cut loss. Enggak, cut loss. Itu strategi mereka untuk goreng. Namanya goreng gitu strateginya. Ya, tapi nggak mungkin dia mau cut loss jauh-jauh. 2% di atas itu pasti dia taking profit dulu gitu ya. Medium risk saja nggak kena ini. Medium risk itu 258. 258 masuk mana? 258 aja nggak kena. Padahal sudah intip-intip ini. Intip-intip satil gitu ya. 258. Nah, nggak kena 256. Kalau saudara tadi lihat bid offer-nya gitu ya. 258 itu di offer. Tinggal dia geser ke kiri aja di bid sudah kena. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak geser kiri dia. Glosor sampai ke ARP. Ini ARP. Atas bawah ini. Jadi begitu ya. Jangan serakah intinya. Jangan serakah. Kali ini saya ngomongkan trader jangan serakah. Nah, itu intinya ya. Begitu ya IDPR itu. Jadi 2% aman. Ya, opennya ke atas dikit kemudian 2% kena. Jadi kemarin yang low risk selamat saudara udah nyampe. 2% nggak apa-apa kumpulin. Nah, sekarang itu juga begitu. Nah, alhamdulillah low risk mencapai TP. Sekarang juga demikian. Ya, saya beritakan kepada saudara yang di markas saham, silakan saudara, tatkala 1449 beli di 304 atau 306, nggak apa-apa 306. Kalau 306 ya 306 ditambah 2% ya 312. Tapi lebih baik di pra closing lah.
ya 13 ya 1349 itu saudara pasti kenanya di 304. 1449 sorry 1449 saudara pasti kenanya di 304 karena pada saat itu memang ada tarikan cepat gitu. Di sini ya saya beritakan aja kalau yang mau low risk gitu ya silahkan di 310 insya Allah kena, insya Allah ya di ESP. Oke, insya Allah kalau 310 kena di sini. Karena apa? Karena ini sudah nyampe di LSP. Nah, insya Allah ya, ini 308 ke kiri, 310 ke kiri. Jadi tinggal 2 tik. Semoga insya Allah kena. Lalu kemudian saya beritakan juga kalau saudara, ya saya nggak mau 2% lah. Ini kan masih ada potensi. Ini ada potensi. Berapa itu? 2314. Sorry, ini kebalik. Kebalik ya. Kebalik. Ini kebalik. Target profitnya kebalik nih. Kok bisa loh 310 hektis. Gak apa-apa lah. Akal kita main 310 low risk, 312 medium risk, 314 high risk. Nah ini kan apa namanya 312 ini ya saya yakin bisa nggak apa-apa ya. 314 ya nggak apa-apa saudara ambil nggak apa-apa kan alhamdulillah nggak kena ya jangan nangis gitu kan harus siap gitu ya. Nah sedia kayak gimana Pak saya ingin memang mencapai 314 saya yakin tapi kalau ternyata saya glosser gimana pasang stop loss ya dulu saya memang pernah jangan stop loss deh gitu ya karena tapi ternyata setelah saya pelajari ya mudorotnya lebih besar kalau nggak stop loss aja ya pasang stop loss di 298 mana 298 ini 298 nah ini 2% dari harga pembelian saat ini silakan nanti kalau ternyata merosot saudara masih termakan 2% ya tapi insya Allah besok ke atas ya ke atas dulu gitu ya dan disiram baru ke bawah karena melihat potensi ini. Oke itu 42 menit untuk ilmunya dulu bagaimana CSCP. Insya Allah besok kita mulai prakteknya ya besok kita mulai prakteknya. Jangan lupa kalau memang mau apa namanya kalau memang mau mengikuti ya rekomendasi dari saya silakan subscribe Markas Saham Markas Saham ini channel ya channel jadi saudara hanya bisa menyimak bagaimana kalau misalkan ingin komunikasi silakan ke YouTube di kolom komentar. Kalau memang saudara mengikut ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini bukan pemaksaan namun ini rekomendasi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.